Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatanya di dalam kitab Nawadirul Usul, setengah daripada barang yang tiada memberi faedah. Ada kitab ilmu usuluddin itu Nawadirul Usul, cahaya-cahaya ma'rifah usul pokok, setengah daripada barang yang tidak memberi faedah, dituntut akan kaifiat sifat Allah Ta'ala dan ta'aluk sifatnya, dan berbilang-bilang dan bersatunya, dan adakah sifat itu ain, zat atau lain. Karena bahwasanya demikian itu tiada menyuruh dengan dia oleh syarak, dan diam segala sahabat daripada membicarakan dia. Dalam kitab Nawadirul Usul dia mengatakan termasuk tidak bermanfaat dan berfaedah kalau yang dibicarakan itu adalah tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kaifiat sifat Allah itu kudrah, kuasa. Macam mana kuasa Tuhan itu? Bagaimana Allah itu kuasanya? Di dalam menciptakan, di dalam menjadikan, macam mana Allah itu menjadikan? Itu termasuk tidak berfaedah. Tak perlu dibicarakan itu. Cukuplah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak panjang pembicaraan seperti yang lalu kita bicarakan. Apakah Allah itu zatnya adalah ain, maujud atau bukan? Itu daripada yang tidak berfaedah. Dan ta'aluk sifat, tuntutan sifat kepada satu pekerjaan, ta'aluk, dan berbilang-bilang seperti ta'aluk taksir, ta'aluk maklumat, ta'aluk dilalah, dan bersuatunya zat dan sifat itu, dan adakah sifat itu ain atau tidak lainnya. Karena bahwasanya demikian itu tiada menyuruh dengan dia oleh syarak. Syarak tidak menyuruh seperti itu, dan diam segala sahabat daripada membicarakannya. Karena dia sudah tidak lagi masuk kepada fardu ain, dia sudah fardu kifayah. Yang kita utamakan dalam ilmu usuluddin itu adalah fardu ain yang menyangkut dengan pokok-pokok akidah itu. Itu yang terpenting. Allah itu bersifat basar. Apa dalilnya? Baharu alam atau adanya alam. Allah itu bersifat kamal. Apa kamal? Sempurna. Allah itu mustahil bersifat naqis, kekurangan. Allah itu yang maha kuasa. Allah itu yang maha berkehendak. Yang begitulah yang mestinya dia. Tidak mendahulukan yang sifatnya perlu kifayah. Itu kata dalam kitab Nawadirul Usul. Dan demikian lagi orang yang berjalan, iya. Demikian lagi orang yang berjalan, ia akan jalan mereka, tetapi menegah oleh mereka daripada masuk bicara padanya. Karena bahwasanya memeriksa daripada kaifiat barang yang tiada tahu kita akan kaifiatnya dengan akal kita, maka sebaik-baiknya hendaklah kita pegangkan daripada masuk membicarakan pada barang yang tiada kita ketahui akan hakikatnya. Jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang kita bicarakan itu majhul dia, bukan maklumnya. Sesuatu yang majhul. Majhul itu yang tidak kita ketahui. Manalah bisa kita mengetahuinya? Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam itu? Memang kita tahu laqad khalaqnal insana min salsalin min hamma'in masnun. Sungguhnya kami jadikan manusia itu berasal daripada tanah. Kita kan tidak tahu tanah yang mana, macam mana tanahnya. Apakah dia diuli-uli buatnya pula, atau di blender pula dia, atau dicampur-campur dia, dicampur-campur dia. Wallahu a'lam, tak tahu kita. Majhul dia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa kita dapat kaifiatnya, lalu kita bicarakan dia.
tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah. Sesuatu yang memang tidak ada kaifiatnya, lantas kita cari dia, kan membuang waktu. Aku tak bisa lah ngaji gitu, mesti dapat lah. Kalau dapat aku baru puas. Nah, itulah malam Jumat semalam. Waktu aku berzikir, bercahaya datang. Oh, itu dia. Proses itulah dia kayaknya. Capek, kunang-kunang lah. Tidak ada pembicaraan ke sana dan tidak mampu akal itu untuk memikirkannya, jangan diolah-olah lagi dia. Serahkan dia kepada Allah. Tidak Allah itu di dalam alam. Tidak Allah itu di luar alam. Di kiri tidak. Di kanan kita Allah itu tidak. Di depan kita tidak Allah. Di belakang pun tidak. Di atas tidak. Di bawah tidak. Di mana? Di kiri tidak Allah. Di kanan tidak. Di depan tidak. Di atas, di bawah, dalam alam tidak. Di luar alam. Jadi mana? Iya, gimana kan Ustaz ini? Setiap zat pasti ada. Setiap zat pasti ada. Allah zat apa sifat? Setiap zat pasti ada tempat. Allah zat ada tempat. Ingat apa dari? Mukhalaqatul. Jangan lupa ya. Nanti datang iblis itu. Aku Tuhan, kata iblis. Tuhan pula kok di samping. Mukhalaqatul hawadis. Bersalah-salahan Allah itu dengan baharun. Allah itu zat, tapi zatnya tidak seperti makhluk. Kenapa meja ini di depan? Kalau dibangsakan kepada saya. Kalau dibangsakan kepada saya, meja ini di depan. Kalau dibangsakan kepada Bang kita Bang, di mana meja? Nah, kalau dibangsakan kepada jemaah itu meja di mana? Depan mereka. Kalau dibangsakan ke bapak ini, sebelah kanan. Zat Allah mustahil macam meja ini. Mempunyai jihad, tempat dan arah. Mustahil. Ya, mustahil. Jadi kalau dapat orang nanti Tuhan itu berada di aras, kafir, murtad. Kalau ada yang mengatakan Allah itu bersemayam di aras, sebagaimana kita duduk, murtad, kafir. Seperti akidah Salafi Wahabiyah. Akidah Salafi Wahabi itu mengatakan Allah itu duduk di aras. Mereka meyakinkan duduknya seperti duduknya seorang guru. Nah, agak akidahnya itu sudah kafir ya, keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan enggan-enggan kita mengkafirkan dia akidah itu. Jangan segan kita, ya, jangan takut. Akidahnya itu sesat. Yang dia berkeyakinan Allah itu berada di aras. Sekeji-keji manusia menyerupakan Allah dengan makhluk. Itulah sekeji-keji manusia. Orang minum kamur keji, berzinah keji. Yang lebih keji inilah orang yang menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Itu yang lebih keji lagi. Yang lebih kotor lagi dia. Kenapa? Karena tidak dia sabbahanillah. Apa sabbah? Tidak mensucikan Allah dari sifat kekurangan seperti makhluk. Kalau Allah itu di aras berarti sifat kekurangan. Allah memerlukan tempat untuk berdiri. Nah itu makanya itu adalah kesalahan yang paling fatal itu ya. Makanya jangan masukkan anak kita di pesantren orang tuh. Orang tuh gemar kali bikin tahfiz, tapi disisipnya dengan akidah itu. Ya. Memang nggak bayar pak, dia orang orang tuh memang nggak bayar itu. Tapi dimasukkan ya jalan sesat ke dalamnya. Anak kita kalau udah masuk nanti pesantren Salafi Wahabi, yang pertama dimurtadkan emak ayahnya. Masukkan anak bapak kan. Yang pertama dimurtadkan emak ayahnya dulu. Kafir ayah, kafir emak. Kenapa? Ditengok ada putu di situ, putu pengantin tahun 85. Haram tuh mak. Masuk neraka emak ayah. Nampak TV, haram tuh ya. Rasul tak pernah nonton TV. Bila pula elektronik ada bulan namanya. Jemaah saya udah dimasukkan ya. Beberapa hari, kemudian jemput anaknya, didengarnya ayah Nabi masuk neraka, mak Nabi masuk neraka, cabut anak terus, dipindahkan anak terus, langsung dipindahkan. Gawat juga. Anak-anak diajarkan segitu coba. Anak baru SD, udah diajarkan anak ayah Nabi masuk neraka, coba. Yang lain apa pelajaran dulu? Itu ditekankan. Rusaklah semua. MUI kita pun di pusat sana pun banyak juga Wahabi. Maka tak berani mereka mengeluarkan fatwa Wahabi, Salafi Wahabi itu sesat kan? Karena orang tua banyak juga di atas. Tapi Kongres Ulama Sedunia ya, di luar negeri pada tahun 2014 atau 2016 sudah dibuat kesepakatan ijma ulama Salafi Wahabi aliran sesat. Ya, sudah termasuk aliran sesat. Ya, jadi dia bilang, hendaklah kita pegangkan daripada masuk berbicara daripada barang yang tiada kita ketahui.
Betul-betul kita memegang apa yang sudah kita ketahui, yang tidak kita ketahui tidak masuk ke dalamnya. Kita tidak mengetahui hakikatnya. Inilah yang terlebih selamat bagi agama kita. Yang tidak kita ketahui, yang sifatnya majhul, tidaklah kita membicarakan dia. Karena kita tidak mengetahuinya. Bukan bertambah nanti bagus, malahan bertambah sesat kita dalam hidup. Ya. Apa contohnya? Membicarakan tentang roh. Padahal roh itu sudah dibatasi oleh Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qul ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Allah, jangan diperpanjang. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami berikan ilmu kepada manusia itu kecuali sedikit ilmunya. Makanya nggak dibicarakan lagi, cuma roh itu begini, bentuk roh itu nggak dibicarakan, sudah stop. Serahkan kepada Allah. Dibicarakan juga, bahkan difilmkan orang nih roh itu. Sampai-sampai roh itu masuk ke dapur, buka kulkas. Ada pula spray Coca-Cola, minum pula roh dari spray sama Coca-Cola. Dan itu pulang pula di kuburan. Ini rohnya haus namanya ini. Nah, itulah kadang-kadang ya. Yang sudah tidak mampu dibicarakan, tetapi dibicarakan, jangan ya. Kenapa Rasulullah itu kalau dia urusan agama dihina dan dicaci Nabi itu, dia marah. Tidak dipakainya waktu itu tauhidul apal. Tapi kalau dilempar orang, dicaci orang dirinya, dia pakai tauhidul apal. Itu adalah perbuatan Tuhan. Kalau yang salah menurut syarak dimarahi Nabi. Sekalipun datangnya dari Allah, tapi Nabi tetap marah. Bukan tak tahu Nabi. Rasul bukan tak tahu bahwa segala sesuatunya di permukaan bumi ini Allah yang menjadikan. Zina, minum khamar, membunuh, mencuri, merampok, semua hakikatnya adalah Allah. Bukan tak tahu Nabi, tetapi Nabi disuruh oleh Allah mencerca yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. As-sariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan kedua mereka. Kenapa Nabi memenggal tangan mereka, memotong? Karena Allah menyuruh potong tangan orang mencuri itu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dan penzina perempuan yang muhsan, yang gadis sama lajang, cambuk mereka sebanyak 100 kali cambuk. Surah An-Nur, ya, surah ke-24 ayat 2. Wal muhsanati allazina yarmuna al muhsanati sumalam ta'ti bi arba'ati syuhada. Fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan soleh melakukan zina, sedangkan mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan diterima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Cambuk dia sebanyak samanina jaldah 80 kali. Orang yang menuduh orang berzina dicambuk sebanyak 80 kali. Dibenci Nabi. Kenapa? Karena Allah menyuruh membencinya. Apakah tidak tahu Allah hakikat sebenarnya Rasul? Apakah Rasul tidak tahu siapa yang menjadikan mereka mencuri hakikat sebenarnya? Tahu Allah, tahu Rasul itu. Cuman syarak disuruh membenci. Tapi giliran yang tidak syarak, giliran pribadinya, Rasul lebih memilih tauhidul amal. Makanya kalau dilempar dia senyum, dimaki dia senyum. Karena dia nampaknya adalah perbuatan Tuhannya. Bisa kita sampai situ? Belum lagi ya? Habis-habis naik lagi gitu nih. Tadi masalah tadi. Allah membicarakan masalah tadi kan di surat Al-Baqarah ayat 54. Dia mengatakan, janganlah kamu menganggap orang yang mati sakit atau yang mati sehari itu telah mati. Sungguhnya mereka itu mati disisihkan itu. Itu dari dikatakan orang yang mati sakit. Ada. Jadi buat selalu panggil roh, boleh roh bilang mereka bertanya tentang roh, katakan roh itu bukan yang mengatakan roh itu kalau bulan puasa datang ke dunia ini itu kira-kira gimana? Itu masih dibenarkan karena banyak sumber hadis dari Rasulullah SAW yang tidak dibolehkan sampai mencari hakikat roh itu yang dilarang. Kalau roh itu yang ketika dia dimandikan roh itu hadir, ketika dia dikafankan roh itu hadir, ketika dimasukkan ke dalam jenazah itu hadir, itu ada hadisnya semua. Dari Abu Nuaim di dalam kitab Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti yang berjudul Syarhus Sudur, ya, bahwa beberapa hadis daripada Anas bin Malik, ya, banyak yang mengatakan bahwa roh itu ketika dimandikan dia ada, ketika dikafankan dia ada, ketika dikebumikan dia ada. Bahkan di dalam Mustarul Al-Hadis bahwa dikatakan ketika roh itu dibawa ke tempat tanah wakaf, roh itu berada di sisi kerendah itu. Roh itu berada di sisi kerendah. Iza wudi'atil janazati wa tamalaha rajulun min ahnakihim. Apabila mayat sudah diletakkan ke tempat pembaringan, tibalah waktunya untuk diangkat dia ke dalam kuburnya.
Fa in kana salihatan, maka jika mayat itu adalah orang saleh, qalat, dia berkata, qaddimuni, segerakanlah. Wa in kana ghairu salihatin, jika mayat itu bukan orang yang saleh, qalat, dia berkata, ya wailaha, celakalah kalian yang memikul aku, aina tazhabuna biha, kemana kalian bawa aku? Kok cepat sekali berjalan kalian? Yasma'u sautuha, suara roh itu didengar oleh setiap orang, kulla ilal insan, kecuali manusia tak mendengarnya. Lau yasma'u la sa'iqa, seandainya didengar oleh manusia, pingsan bahkan mati mereka mendengarkan suaranya. Jadi banyak tuh, ya, jalur hadis-hadis yang mengatakan roh itu kembali mereka kepada keluarga, bukan masuk rumah, ya, berpas-pasan antara langit dunia dengan pintu rumahnya. Dia berkata, wahai keluargaku, siapakah di antara kalian yang mau mensedekahkan hartaku yang kucari semasa hidupku? Makanya disuruh kita memberikan infak dari harta si mayat. Makanya surah An-Nisa itu mengatakan min ba'di tusibiha aulain. Jangan dibagi pusakanya sebelum diselesaikan wasiat dan hutang-hutangnya. Itu makanya sunnah kita berwasiat sepertiga dari harta kita. Jangan lebih dari kedua ada sepertiga. Karena kalau lebih dari sepertiga, makruh hukumnya. Tapi kalau berniat dia berwasiat sepertiga untuk wasiat supaya ahli warisnya tak mendapatkan warisan, haram hukum wasiat itu. Diwasiatkan semua, ini untuk masjid semua harta ya, tak dapat kalian, haram hukumnya. Ya. Memang pada hukumnya wasiat itu hiya wasiatun muakkadatun. Wasiat itu hukumnya adalah sunat muakkadah. Nah, jadi berpas-pasan dia, kalau nggak ada hartanya, siapa di antara keluargaku? Kira-kira kalian mau membacakan Al-Quran agar pahalanya kami dapati dia. Sudah, sejumat sekali sampai 1 bulan. Setelah itu sebulan sekali dia, bukan masuk rumah, di halaman, berpas-pasan dia. Kalau yang disalahkan orang ini, roh itu masuk ke rumah, kalau itu siapa pun nggak sepakat. Masuk ke rumah, nengok HP WA dia, siapa yang WA dia waktu hidup, nggak ada lah. Itu roh apa namanya? Roh gombreng namanya. Dia pas-pas saja, tidak nyeleweng cerita itu. Nah, jadi berpas-pasan langit pertama ke rumahnya. Roh itu menyeru, tidak didengar. Sama seperti Nabi berkata, kata Rasulullah, hai sahabat-sahabatku, apa yang kalian rasakan dalam kubur? Ya Rasulullah, kami sudah merasakan janji Allah mendapatkan nikmat kubur. Kata sahabat, ya Rasul, dengar rupanya suara kau ya Rasul. Demi Allah, lebih tajam pendengaran mereka dari pendengaran kalian yang hidup, kata Rasul. Karena Allah tak izinkan mereka untuk menjawab suaranya. Paham kan? Ngeri juga ya. Aku juga pas ngaji. Nah, ngaji ada apa ini? Nah, ini pendapat di dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian di dalam kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain karangan Al-Imam Nawawi Bantani. Kata Ustaz Somad nggak ada. Jangan dengar pidato, coba buka YouTube nanti. Pidato Ustaz Somad mengenai roh pulang, nggak ada. Malahan dilucukannya pula dalam ceramahnya. Dia satu, buaya Yahya satu, dua. Yang tidak sepakat roh itu ada. Makanya dihantam dengan Kiai Haji Idrus Ramli. Dibuka Kiai Haji Idrus Ramli kitab asli itu dibuka. Mantap betul lah, roh itu ada. Di halaman itu dia mendatangi keluarganya. Makanya tak jaminan lulusan luar negeri ini memang. Ini pesantren dibayar, jago ilmu ya. Kami dah ada gaji tahun 2003 tuh, Nihayatus Zain. Guru saya Ustaz Jadi Umar. Kawan Salah Mudin Nasution. Ada. Makanya saya waktu diceramah, saya lawan dalam hati saya. Nggak sampai bacaan ini dia bilang. Ada. Berpas tengok nanti di Fathul Mu'in terjemahannya. Berpasan roh itu berkata. Jadi bukan nggak ada, ada. Makanya kalau memang tak dapat awak, jangan bilang tak ada. Ini penyakit Ustaz sekarang. Penyakit, gengsi tak tahu. Makanya kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jadi apalah? Jadi nampaklah kekurangan kita membaca ya. Ada. Jadi sumber-sumber hadis itu ada. Kita tahu lah, kalau udah orang masuk YouTube hebat lah udah itu ya kan? Hebat ya? Kami semalam kami buka, santri mana? Tak pernah masuk YouTube, lu masuk handphone tak pernah ya? Mana bisa masuk? Kamu kecil, handphone kecil awak tak apa kan bisa masuk. Tidak mudah menjadi ulama alim, tidak mudah. Orang yang berilmu itu Bapak Ibu, orang yang alim itu tidak lagi membaca dia, datang laduni dari Tuhan. Wah itu Bapak Ibu. Ilmu laduni, termasuk almarhum Oka Mas'ud. Itu laduni ilmu itu. Oka Mas'ud. Ya. Kayak Insya almarhum laduni orang. Apa sebab datang laduni kepada mereka? Mereka berilmu mengamalkan ilmunya. Berilmu mengamalkan ilmu. Datang petunjuk dari Allah bagi mereka juga. Yang tersirat hukum itu dapat mereka. Awak yang tersurat pun tak dapat. Nah, yang tersurat pun tak dapat. Apa yang tersurat itu? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika kamu melihara ayah dan ibumu atau salah satu kau pelihara, jangan sekali-kali kau katakan sama mereka. Itu ajalah yang tahu apa, yang itu aja. Yang lain? Yang aja yang tak boleh. Mukul, membunuh, tidak menghiraukannya, tidak mengasih belanjanya, itulah yang tersurat, itu yang tersirat. Yang tersurat, yang tersirat, itulah namanya yang tersirat. Kalau yang tersurat tak boleh, saja. Lebih dari memukulnya, membacoknya, menikamnya, tidak memberi makannya, tidak mendegurnya, tidak menyapanya, lebih parah daripada hukum yang terdapat dalam Quran itu.
Dalam Quran cuma di luarnya, wah lebih parah. Itu dalam ilmu usul namanya adalah mafhum aulawi. Namanya adalah mafhum aulawi. Kalau sudah saja tak boleh, maka yang lain yang lebih parah, yang menyakiti ibu kita, lebih parah lagi tak boleh. Itu namanya hukum yang tersirat. Yang tersurat oke. Yang tersirat, itulah namanya mazhab Daud Az-Zahiri, seorang ulama Andalusia Spanyol. Menafsirkan Quran sesuai dengan zahir ayat. Makanya dia tidak sah talak sekali 3. Itu Daud Az-Zahiri. Makanya yang haram itu adalah daging babi. Tulang tidak, kulit tidak. Ya, itu penafsiran Daud Az-Zahiri dikembangkan oleh muridnya Ibnu Hazm. Karena ayat itu mengatakan hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu maitatu wad damu walah khinzir. Diharamkan atas kamu darah bangkai dan daging babi. Dagingnya yang haram, tulangnya. Itu nama mazhabnya Daud Az-Zahiri. Jadi orang yang talak 3 tak jatuh 3 itu paham Daud Az-Zahiri, tidak diakui mazhab itu. Yang populer adalah 4 mazhab. Kalau itu diamalkan, besok orang tiap hari. Kulitnya bikin jangek. Yang tersirat, kalau dagingnya sudah haram, tulang dibaliti dengan daging, dan daging di atasnya ada kulit, maka keseluruhan kullu, maka menjadi najis mughalladh. Dari situlah kenanya orang-orang Salafi Wahabi. Mereka tidak mempelajari yang tersirat, hanya mempelajari yang tersurat. Contoh 1. Surah 4 ayat 10. Surah keempat apa? Habis Fatihah, Baqarah, Imran, An-Nisa. Surah 4 ayat 10. Innal ladzina ya'kulu amwalal yatama zulma innama fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, sungguh dia telah menelan bara api sepenuh perutnya. Kalimat ini, innal ladzina ya'kulu itu makan. Jadi kita makan harta anak yatim itu haram hukumnya. Harta anak yatim itu kita beli ayam penyet, kita beli merebus, kita beli rokok Marlboro, kita beli baju, habis hartanya. Kita gunakan untuk belanja semua sehingga selesai hartanya. Haram hukumnya, kecuali yang wajar dikeluarkan. Tidak dimakannya harta itu, tapi dibelinya tanah 2 rantai di Palumenan, dibuatnya surat atas nama pacinya. Apa namanya? Tadi surah An-Nisa mengatakan, innal ladzina ya'kulu itu makan. Bukan berarti dimakan saja haram. Makanya ini namanya mafhum musyawi namanya. Tidak disebutkan hukumnya, tetapi maknanya sama. Kalau makan itu lenyap, memindah alihkan nama dia ke nama pamannya juga lenyap. Jumlah termasuk fi butunihim nar. Nah, nanti orang salah kaji, yang tak boleh dimakannya katanya. Kalau dibelikan emas 10 gram, inilah yang banyak terjadi di daerah negara kita. Tak boleh memakan harta anak yatim. Tapi duit anak yatim tadi dibelikan tempat lain. Tapi hasilnya dibagi oleh pak-lik kita di atas. Nah, yang tersurat, yang tersirat, paham enggak? Jadi hukum ini banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Ya. Jadi untuk mengetahui yang tersurat itulah perlulah kita membaca kitab-kitab ulama. Ya. Belum ada kan? Nah, itu makanya di dalam ilmu usuluddin juga begitu. Kalau memang yang tak bisa kita jangkau memahaminya, tak usah dijangkau dia. Makanya pelajarilah kitab-kitab yang sedang-sedang aja lah. Kitab-kitab yang rendah-rendah, baru nanti ke yang tinggi. La maujud bihaqqi ilallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Jadi setiap yang wujud, Allah. Akhirnya apa? Di balik-baliknya daun. Mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Kenapa? Karena setiap yang maujud, dia berkeyakinan Allah. Maksudnya, setiap yang maujud itu adalah ciptaan Allah. Yang maujud itu adalah ciptaan Allah. Yang diciptakan oleh Allah, itu bukanlah hakikat ada yang sebenarnya. Dia hanyalah yang diadakan. Yang ada sebenarnya itu adalah Allah. Maka dunia ini adalah khiyal. Yang hakikat ada itu adalah Allah. Apa khiyal itu? Khiyal itu adalah bayang-bayang. Kalau Bapak Ibu berdiri di siang hari, cahaya matahari terang, yang mana asli? Ada nggak bayangan Bapak di pasar tuh? Yang asli yang mana? Yang berdiri, yang di pasar tuh? Bayangan. Dunia ini nggak asli. Yang asli Allah yang maha kekal. Dunia ini akan binasa. Begitu memahaminya. Ini nggak semua dikatakan Tuhan, ribet lah. Jadi yang Tuhan berani mereka. Nah, itu Pak. Nah, situ dulu kayak gitu ya. Kalau panjang-panjang nih. Kadang-kadang bikin lagi ya. Sahlan ya kadang-kadang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna rahmah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والعناية والتوفيق والهداية والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak salahnya.